Kuasai setiap kami Tuhan oleh Roh-Mu. Bekerjalah dengan leluasa. Hamba hanya menyampaikan dari mulut ke telinga. Namun dari telinga ke hati hanya pekerjaan Roh Kudus. Kuasai setiap kami. Kami sungguh bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Mari setiap orang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara, tadi pagi saya khotbah dengan tema hormati orang tua. Tapi yang kedua ini saya ada satu topik lagi dan yang ketiga topik yang lain. Ya, topik yang kedua mendidik generasi zaman ini. Jadi kemarin yang saya dengar, anak sekarang susah, ya. Lain dengan zaman kita dulu, ya. Nah, saudara, ingat-ingat aja kita udah di abad yang lain. Kita sudah di abad 21, kita semua lahir di abad 20, ya. Jadi saudara, ini generasi yang ada, saya di generasi baby boomers. Anak-anak saudara ada di generasi alpha, ya. Ini nih yang lahirnya mulai 2010. Ya, beda. Jadi ya jangan samakan dengan kita. Dan kita mengatakan dulu zaman papa gitu ya. Nah itu dulu. Kita gak bisa menarik anak-anak masuk ke zaman dulu. Kitalah pendatang di zaman ini. Ya. Dan saudara, apa yang dirusak oleh zaman ini adalah relasi. Kemarin 2,5 tahun kita di rumah saja, ya, lockdown, ya, kita distancing, social distancing, nggak boleh deket-deket. Lalu yang kita dekat apa? Sama gadget, belanja lewat gadget, ya. Saudara nggak ke pasar, saudara lewat gadget karena pasar yang datengin. Mau beli apa? Saudara nggak bisa nawar kan? Wah, mana bisa ketemu tukang telur, ketemu tukang ikan. Bang, kemarin kemana? Nggak jualan. Sakit? Wah, bisa ngobrol di alat saudara, di handphone saudara nggak bisa. Saudara, bukankah handphone itu mengambil relasi Anda? Saya nggak bilang alatnya saudara, tapi apa yang di dalamnya. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, ya. Malam-malam saya ingat kami berdua di ranjang, suami saya, kami sama-sama pegang handphone. Suami saya WA saya, apa kabar mam? Lalu saya jawab, baik pap. Habis itu kita berdua tengok-tengokan, kita ketawa. Benar-benar menjauhkan yang dekat ini. Tapi sementara sama yang jauh kita jadi dekat. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, ya. Nah, saudara, mari saya ajak saudara membaca dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Makanya sekarang banyak digaungkan self love. Gak apa-apa self healing. Ayo, kamu harus mencintai dirimu. Saudara, Allah tidak pernah memberi kita perintah untuk mengasihi diri. Allah memberikan perintah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi rupanya mengasihi diri mah otomatis. Cuma kita sekarang mengasihi diri yang egois karena dosa, dan kita tahu Adam Hawa jatuhnya di dalam keegoisan. Ya, begitu egoisnya sampai salah menyalahkan. Ya ini nih gara-gara perempuan ini, oh ini gara-gara ular ini. Saudara, apa lawan daripada kasih, apa lawan daripada cinta itu adalah egois. Bukan benci. Lawan daripada kasih, egois. Mementingkan diri sendiri.
Jadi saudara, kita lihat aja deh gini. Kalau lihat foto bersama, yang pertama kali muka yang saudara cari, muka siapa? Ya udah, ya memang dari sonohnya. Kita mah nggak usah disuruh egois, egois sendiri. Jadi makanya kenapa ketika Allah bicara kasih, orientasinya tidak pernah diri sendiri. Jadi kalau udah cinta diri, maka urutan ke bawah saudara. Ya, membual, menyombongkan diri. Makanya sekarang flexing. Hati-hati saudara. Ini sekarang semua pejabat-pejabat lagi disorot. Ya, begitu dilihat anaknya begini, bapaknya kerjanya apa? Wah, gajinya cuma segini, pakai tasnya Hermes, ya. Itu bacanya susah bacanya aja. Ya, bukan Hermes, bukan saudara ya, itu bahasa Perancis. Ya, tasnya bisa 500 juta, 1 miliar. Itu gimana itu rumah ditenteng, ya. Saya emang nggak tahu tas asli sama tas KW, taunya kalau hujan. Ya, kalau KW, nah dipakein buat jadi payung, ya. Kalau asli pasti masuk ke baju, ya. Kan nggak boleh kena air, ya kalau asli, ya. Saudara, bagaimana lebih penting barang daripada orang? Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, relasi dengan diri. Jadi kalau saudara baca dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, ayat 2 sampai 4, itu yang rusak semua relasi. Saya coba kelompokkan, relasi dengan diri rusak, maka relasi dengan orang lain juga rusak. Pemfitnah. Sekarang netizen plus 62. Waduh saudara, pedes ya, serem ya. Saya kadang-kadang saking baca itu ya, saya cuma pikir ini orang ya menghina Jokowi sampai kayak gitu. Ini kalau Jokowi di depannya, dia berani nggak ngomong kayak gitu, ya? Lalu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka mengkhianat. Saudara, ini kok suka ya? Bagaimana saudara ketika orang selingkuh? Saya kalau tanya sama suami yang selingkuh, saudara, beberapa saya membimbing pasangan-pasangan yang mengalami perselingkuhan. Saya tanya, Pak, Bapak mengasihi istri Bapak? Iya. Kenapa Bapak selingkuh? Nggak bisa jawab. Saudara, kita tahu nggak ada yang imun terhadap dosa apapun. Kalau kita udah bilang nggak mungkin saya selingkuh, oh saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, lagi lihat saudara lengah, ada celah, dia masuk, dia porak-porandakan. Lebih baik kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nggak ada cara lain. Kita harus mengatakan, Tuhan saya lemah, saya bisa jatuh. Sehingga saya terus menerus sadar, saya bergantung kepada Tuhan. Relasi dengan orang tua, berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jangan heran kalau anak kita begini. Emang udah diwahyukan, sudah diperkirakan ya, sudah dinubuatkan. Ini zaman yang makin lama makin rusak. Dan relasi dengan Tuhan ini yang menjadi penyebab. Begitu relasi dengan Tuhan rusak, maka relasi dengan orang lain rusak, relasi dengan diri rusak. Menjadi hamba uang. Saudara, nanti malam saya akan khotbah tentang uang. Ya, bukan di sini saudara, di Jakarta. Jadi betapa uang itu mengerikan. Kalau saudara tidak menguasai, maka saudara yang dikuasai. Kita lihat bagaimana Mario Dandi ya menganiaya David. Dan itu orang tua yang jor-joran kasih uang ke anak. Wah saudara, hati-hati saudara, itu mamon. Luar biasa saudara. Begitu saudara menjadi hambanya, maka apa saja dilakukan demi dia, ya. Tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik, lebih menyuruti hawa nafsu daripada menyuruti Allah.
Jadi saudara, kalau kita melihat di sini kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan di sini bukan stupid. Anak muda sekarang pintar-pintar, kreatif. Kebodohan di sini foolishness. Kebodohan yang hatinya bodoh, bukan otaknya bodoh, hatinya yang tegar tengkuk. Tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Makanya kenapa anak harus dididik. Dibiarkan dia akan binasa. Jadi anak itu punya natur dosa. Enggak diajarin marah, bisa marah. Enggak diajarin bohong, bisa bohong. Jadi harus dididik karena naturnya dosa. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu, daripada jalan itu. Didik orang muda, selagi dini. Kalaupun dia menyimpang, diharap dia akan balik lagi. Akan balik, saudara. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan didiknya tunggu gede. Udah telat saudara. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Kita melihat ada 3 generasi. Nenek Lois, Ibu Yunika, dan anaknya Timotius. Ya. Jadi yang pertama-tama ketika kita lihat Lois itu seorang penganut Yahudi. Tinggal di Listra. Ya, yang penduduknya menyembah dewa-dewa Yunani. Tapi Lois tetap beriman kepada Allah. Ini imannya seorang nenek. Turun ke anaknya Yunike. Yunike anak perempuan Lois, dia menikah dengan orang Yunani. Sebetulnya Timotius itu separuh ya Yahudi, separuh Yunani. Tapi iman daripada ibu Yunike. Nah, ini sebetulnya kasih pengharapan kepada kita ibu-ibu yang suami-suaminya belum percaya Tuhan. Ya, Anda tetap bisa mendidik. Papa saya belum percaya Tuhan waktu menikah. Tapi mama saya Kristen. Dan mama saya tuh cuma doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab. Nah itu saudara, tentu dari kami sebagian. Masih ada adik saya yang belum ke gereja, masih ada kokoh saya. Tapi kami semua saudara, paling tidak mengalami yang namanya sekolah minggu. Saya berdoa supaya adik saya berdoa supaya kokoh saya satu hari dia kembali ke gereja. Ya. Tapi dari seorang ibu yang kalau ditanya, mama saya sekarang sudah Alzheimer ya. Saya sudah lupa, bahkan sudah lupa saya siapa. Tapi dulu kalau ditanya, mami mau didoain apa? Selalu dia sebut doain anak-anak. Saudara, di doa ibuku namaku disebut. Ya. Nah, jadilah Timotius, artinya orang yang takut Tuhan. Dia mendidik untuk Timotius takut akan Tuhan. Jadi apa yang dapat dilakukan orang tua? Orang tua harus mempunyai iman yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas, 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus bilang begini, sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus tuh sangat terkesan sekali. Jadi dilihat neneknya, dilihat mamahnya, dilihat anaknya. Satu garis lurus. Iman. Saudara, saya bersyukur tadi waktu saya makan pagi, saya ngobrol-ngobrol. Ya. Oh ini papahnya, oh anaknya. Wow, ya. Orang tua, anak semua ke gereja. Ayo saudara, jangan menyerah. Buat anak-anak saudara yang masih belum datang kepada Tuhan, udah modal dengkul. Artinya apa? Doa. Ya. Iman itu tidak bisa bertumbuh di dalam kemunafikan. Iman harus bertumbuh di dalam ketulusan dan kebenaran. Saudara nggak bisa pura-pura beriman. Saudara, makanya anak ngomong begini, ngapain papa ke gereja? Ngapain mama ke gereja? Kalau mama marah-marah gitu. Udah deh, kita kayak ditampar ya. Habis itu jangan kurang ajar.
sebetulnya anak ngomong bener. Betul nggak? Hah? Tinggal ngomong gini aja, iya. Mama masih lemah. Doakan mama ya. Mama masih marah-marah. Saudara, bukan artinya kita nih percaya Tuhan langsung berubah. Wow, kalau begitu mah enak. Kita tetap percaya Tuhan, kita masih berjuang dengan dosa kita. Ada nggak orang ke gereja 20 tahun, tetap dia pelit? Ada. Ya udah, dia nggak bertumbuh. Persembahan dari dulu sampai sekarang 1000. 20 tahun yang lalu ceceng. Wah, sekarang masih ceceng juga. Padahal, wah udah ganti. Dulu motor, dulu sepeda, naik motor. Habis itu naik mobil. Masa masih 1000? Saudara, saya menganyindir ya. Kalau saudara tersinggung itu artinya Roh Kudus bekerja. Iya kan? Ya. Saya siapa? Saya nggak kenal saudara. Tapi kita bisa milih, kita mau jadi orang Kristen bertumbuh atau tidak bertumbuh. Saudara 20 tahun yang lalu saudara marah-marah, masa mau 20 tahun tetap marah-marah? Bertumbuhlah saudara. Saudara, saya ngomong begini bukan artinya saya sudah baik. Saya masih berjuang dengan kemarahan saya. Karena saya penuh dengan anger saudara. Saya dari kecil saudara, ini saya umur 2 tahun, adik saya lahir. Di atas saya ada cici saya 5 tahun, koko saya 6 tahun, koko saya lagi 7 tahun. Kebayang nggak? Mama saya tuh punya anak 5 kecil-kecil, suami selingkuh, suami main judi, suami mabuk-mabuk. Saya kebayang pasti mama saya seperti apa. Waktu saya kecil, saya merengek, ma sayang enggak, ma sayang enggak. Nanya enggak cukup sekali. Ratusan kali. Sampai mama saya bilang sayang, 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 sayang. Dan abis itu saya dicabein. Saya ingat kalau saya lagi nangis begitu, ya mama saya tinggalin karena dulu rumah kami panjang. Saya bisa begini, saya ingat tuh. Sepi, ngapain gua nangis gitu kan? Saya diam, istirahat ya. Nanti kalau mama saya lewat, saya nangis lagi. Sampai ketiduran. Nanti kalau saya bangun, tadi ngapain nangis? Nyambung. Pokoknya nyebelin banget. Saya waktu kecil cranky, nyebelin. Jadi saya punya masalah di dalam emosi. Gimana saya punya trust? Waktu saya tanya, mas saya enggak, dicabein. Saya dicabein tuh bukan sekali, puluhan mungkin ratusan. Jadi saudara, ketika mulai mistrust, saya bisa trust nggak sama suami? Ya, saudara, saya udah 34 tahun menikah. Kalau lagi mulai merasa nggak disayang, saya akan tanya, pap, sayang nggak? Lu jangan nanya ya, gua nggak sayang lagi. Saya udah ngomong sama dia, saya nggak butuh informasi, tapi saya butuh konfirmasi. Nggak usah dijawab, gue sayang lu, I love you, titik. Nggak usah, langsung peluk saya atau apa, saya bilang. Saya sedang ragu dengan diri saya, bukan saya meragukan kamu. Saudara, kita ini saudara tumbuh di dalam kecacatan. Jadi setiap kita masih berjuang. Tapi saudara, anak-anak saya ngomong sekarang mami berubah. Mami berubah. Wah saudara, anak-anak saya sakit hati banyak sekali dengan saya. Tapi bagaimana saya juga berubah, seiring dengan itu mereka bisa terima saya. Jadi saudara, ayo mari kita terus bertumbuh di dalam iman. Kalau enggak kita nyerah saudara. Emangnya marah enak? Enggak enak saudara. Siapa yang demen marah? Hobi marah-marah? Ya enggak lah. Tapi kenapa? Karena ada anger yang belum selesai. Nah, jadi saudara, iman harus di dalam ketulusan, kebenaran. Mari kita bertumbuh di dalam iman ya. Iman yang tulus ya.
Yang kedua, saudara harus mengajarkan firman Tuhan sejak anak-anak masih kecil. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi sejak kecil. Saudara nggak mau sejak kecil, udah gede nggak bisa diseret ke gereja, nggak bisa, saudara. Dari kecil mah anak seneng kan ke sekolah minggu. Coba ikut mamahnya, ikut papanya, seneng. Saudara sejak kecil, saudara latih dia doa, latih dia baca Alkitab, saudara. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Firman. Saudara, jangan paksa anak untuk baca firman. Yang ada bukan enak tapi enak. Ya. Harusnya firman itu delight. Delight itu menyukakan, ya. Firman itu seperti madu, gitu kan? Ya. Firman itu sebetulnya menyukakan, aku suka kepada firman-Mu. Sampai dikatakan firman seperti makanan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara makanan. Tapi bagaimana dia ngelihatnya? Jadi enak. Sama kayak anak-anak. Dikasih makan. Kalau dicekok, dipaksa. Jadi ada nafsu makan enggak? Enggak ada, saudara. Yang dia lihat sekalipun itu menarik. Ya, ada steak misalnya. Wah, tapi dia lihatnya udah enak. Enggak enak. Karena dijejelin. Nah, ayo saudara, bagaimana firman itu menjadi sesuatu yang delight. Ayo saudara, kumpulin anak-anak cerita. Firman Tuhan itu isinya cerita. Story kan? Betul enggak? Makanya ngajarin anak baca Alkitab, jangan dimulai dengan kitab bilangan. Aduh saudara, ya, kita aja cuma ngelihatnya bilangan gitu. Jangan saudara. Iya, itu Alkitab ada sejarah dan saya berpikir kita mau tahu pengetahuan juga bisa dari Alkitab, filsafat juga dari Alkitab, wah dari macam-macam. Tentu mulai dari yang sederhana, anak-anak senang dengan cerita, Injil diberitakan. Mulai dari situ, ya. Oh kalau orang tua baca Amsal, kitab hikmat tentang kehidupan, Mazmur 150 pasal. Cukup tuh tanggal 1 Mazmur 1, Mazmur 31, 61, 91, 121. Nanti tanggal 2 Mazmur 2, 32, 62, 92, 122. Amsal 31 pasal. Tiap tanggal aja kita udah gak usah ngapalin. Ini tanggal berapa nih? 27. Baca Amsal 27. 26 ya hari ini. Nah, jadi saudara, yang hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kebenaran. Dari siapa? Dengan apa? Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Saudara, waktu anak, ingat kita yang diingat apa? Apa coba? Jadi jangan, kamu ingat gak apa-apa kamu? Ingat, suka marah-marah. Nah, kamu ingat gak mama kamu? Ingat, ada tompelnya. Pasti yang diingat apa? Mama saya tuh suka ngomong begini. Nah, ya, apa yang kamu ingat? Ingat dari orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mengajarkan apa? Tentang kebenaran. Ayo saudara, kalau saudara gak bicara kebenaran, lebih baik gigit bibir. Lebih baik hal yang membangun. Ya, jangan kata-kata yang, kamu bisa jadi apa? Mau apa kamu? Udah kecil, udah gede gak bisa dikecilin. Ya, wah menghina kata-kata yang mama nyesel ngelahirin kamu. Aduh itu kata-kata yang gak perlu di ngomongin. Kan udah lahir anaknya juga. Udah gede.
Kenapa sih mesti ada kata-kata yang menyakitkan? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ngapain punya anak pintar, nggak takut Tuhan? Ngapain punya anak kaya, tapi hidupnya tidak di dalam kebenaran? Hidup kita sementara di dunia 70-80 kalau kuat. Tapi hidup kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam kekekalan. Jadi saudara, apa yang dapat dilakukan orang tua? Kasih contoh teladan bagaimana hidup dalam iman dan firman. Jadi bukan hanya teori saja. Ya, maka firman itu harus dilakukan, dipraktekkan. Kalau dengan kata-kata saja, nah maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati. Enggak ada hidup-hidupnya iman itu dihidupi. Justru lagi enggak ada uang. Bagaimana saudara tetap beriman? Bagaimana saudara tetap mengasihi Tuhan? Bagaimana saudara tidak tergoda untuk korupsi? Ketika saudara sakit, saudara udah hidup sehat, tahu-tahu dokter vonis kanker. Gimana saudara hidup dalam iman? Ketika saudara katakan Tuhan, saya percaya pasti ada maksud Tuhan, ada cerita Tuhan. Jadi enggak kita dikasih penyakit, kita marah ke Tuhan. Buat apa saya ikut Tuhan? Saya melayani Tuhan, kenapa saya sakit kanker? Tuh tetangga yang jahat, kenapa dia sehat? Loh, kita ini bukan Tuhan. Kita ini dikasih apapun sama Tuhan, terima aja. Uang kita udah dapat yang paling besar, paling agung, paling ajaib, yaitu apa? Keselamatan. Begitu kita dapat keselamatan, yang lain mah tambahan. Hidup di dunia sementara kok. Kalau dikasih sakit, sakit nggak selama-lamanya. Iya dong, kalau kita di rumah sakit nggak ada kan ya selama-lamanya di rumah sakit kan. Ya kita pasti pulang, kalau nggak pulang ke rumah bapak, gitu kan. Oh ya pokoknya mah pasti pulang. Rumah kita bukan di dunia, rumah kita di surga, itu rumah kita. Bahagia di dunia juga cuma sementara, ada kebahagiaan kekal. Jadi saudara, itu yang kita imani, itu yang kita pegang. Itu aja kita udah selamat. Keselamatan, dan kenapa saya diselamatkan? Kenapa tetangga sebelah tidak diselamatkan? Itulah keajaiban. Saya bukan lebih baik dari dia. Saya cuma bisa doain, saya cuma bisa beritakan kabar baik. Kali-kali dia dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Jadi hidup karena anugerah, saudara. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lakukan di dalam iman saudara dan kasih saudara kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, bagaimana supaya jadi teladan? Jangan jaim, jangan pakai topeng. Kita vulnerable, kita memang rapuh. Gak apa-apa, kasih tahu. Papa salah, mama gak bisa. Doakan mama, doakan papa, apa adanya. Dan anak jauh lebih respect daripada kita pakai topeng. Hanya orang bopeng yang perlu topeng. Ya, ayo saudara, tanggalkan topengmu, gak apa-apa. Bopeng, kita semua bopeng. Kita semua cacat, saudara. Jadi diri yang nyata, nggak takut, nggak khawatir. Kalaupun kita takut, kita ngomong sama Tuhan. Filipi 4 mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Di dalam doa dan permohonan. Dan syukur. Saudara, kalau saudara khawatir, doa aja. Begitu takut, doa. Ya. Saudara, orang tua yang mau belajar dan merendahkan diri di hadapan anak. Saudara, sepanjang saya 20 tahun lebih ngajar parenting, ternyata saudara menjadi orang tua
yang asli, ya asli. Jadi nggak usah pakai topeng. Menjadi orang tua yang genuine, menjadi orang tua yang nggak jaim. Wah, saudara, itu orang tua yang bisa dilihat anak secara nyata. Kalau sudah demikian, saudara, relasi Anda, relasi yang asli. Sekarang susah kan nyari yang asli? Karena banyak IG segala macam yang palsu-palsu. Ayo saudara, kita berelasi nyata. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kalau kita nggak ngajarin anak dekat sama Tuhan, ikut Tuhan, maka dunia akan mengajarkannya jauh daripada Tuhan. Jadi tugas terpenting orang tua kasih warisan. Warisan apa saudara? Warisan iman, firman, teladan di dalam hubungan. Relasi. 3 not. Relasi, ya kan? Naik ke atas nyanyinya ya. Relasi 3 not. Tapi relasi mahal harganya. Kalau udah rusak, saudara nggak bisa perbaiki. Marah 5 menit, ngebenerinnya 5 tahun. Jaga relasi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman. Tolong kami untuk melakukannya. Kami tahu banyak tentang firman, tapi seringkali kami tidak punya kekuatan, bahkan ketaatan. Berikan itu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan hidup di dalam iman, hidup di dalam firman, hidup yang memberi teladan di dalam membangun relasi dengan keluarga kami. Kami mau bersyukur. Tuhan terus menegur kami dan meneguhkan kami. Tuhan mengasihi kami apa adanya kami. Sehingga Tuhan kuatkan dan teguhkan